Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Sekar Jagat. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Santet Brojo Kiriman. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara sendal para jamaah yang tergesa menyentuh lantai surau terasa seperti rentetan pukulan yang memecahkan keheningan. Lampu gantung bergoyang ringan akibat angin yang masuk dari pintu samping. Aroma karpet yang lembab menyelinap di antara hembusan nafas para lelaki yang mulai merapatkan syaf. "Dang maju, Ton." Seseorang menepuk bahu Sultan dengan suara pelan. Ia mengangguk kecil meski hatinya sedang tidak tenang. Ada sesuatu yang membuat dadanya sesak sejak tadi, seolah ada hawa yang menggantung di udara. Huda berdiri di depan. Tangannya memegang ujung meja kecil tempat ia biasa meletakkan kitab. Wajahnya tampak pucat dan penuh curiga. Jemaah belum duduk sepenuhnya ketika suara Huda tiba-tiba membelah ruangan. "Aku tahu, kamu yang buat aku begini, Ton." Kepala-kepala jemaah langsung terangkat. Karpet berhenti berbunyi. Nafas jamaah seperti tertahan di tenggorokan. Sultan berdiri mematung. Aku? Maksudnya apa, Yai?" tanya pelan. Huda menunjuk tepat ke wajah Sultan. Matanya merah, suaranya naik turun seperti seseorang yang menahan amarah. Kamu yang buat badanku ngedrop kayak begini. Kamu iri karena aku dapat banyak warga lewat bantuanmu. Kau pikir aku nggak tahu? Kau sengaja main belakang." Beberapa jamaah sontak saja menunduk walaupun rasa ingin tahu mereka berputar di kepala. Seakan ingin melihat kelanjutan perang besar yang tidak pernah mereka duga bakal meledak di tempat sesuci itu. Jemaah yang duduk di barisan depan berbisik halus, sementara yang di belakang tampak menghela nafas khawatir. Sultan hanya berdiri, wajahnya pucat. Ia membuka mulut untuk menjelaskan, tapi suaranya tercekat. "Astagfirullah, Yai. Aku nggak pernah..." "Diam!" teriak Huda. Suara itu memantul ke dinding surau, membuat sebagian anak muda merapatkan badannya satu sama lain. "Kau selama ini pura-pura baik, padahal kau cuma mau nunjukin kalau kau lebih bisa bantu warga dari aku. Tanpa kau, gak ada yang datang. Kau pikir aku butuh belas kasihanmu?" Urat di leher Huda menegang. Sultan menurunkan pandangan. Ada getaran kecil di dadanya. Aku cuma bantu." Suaranya terdengar hampir tidak keluar. Di sisi lain ruangan seorang bapak tua memijat dahinya. "Kok sampai begini?" gumamnya pelan. Akan tetapi tidak ada yang maju meredakan. Karena posisi Huda sebagai guru ngaji terlalu disegani. Huda melangkah mendekat, tatapannya tajam menusuk. "Kamu menusukku dari belakang, Ton. Kamu bikin aku tumbang. Kamu sengaja pengen aku jatuh." Jemaah terdiam. Ada yang menggeleng, ada yang mengamati Sultan dengan tatapan ragu. Sultan mengatur nafas. Ia mencoba mengumpulkan sisa keyakinan yang masih tertahan di dadanya. "Aku nggak pernah punya niat buruk, Yai. Jenengan yang minta aku nyambungin warga. Aku cuma bantu karena jenengan percaya sama aku." Huda berdecak kesal. "Jangan sok suci." Surau terasa mengecil, lampu di atas mereka bergoyang, membuat bayangan bergerak panjang di lantai, seolah semua orang sedang berdiri di tempat yang berbeda. Seorang pemuda mencoba menengahi. "Yai, mungkin ada salah paham." "Tidak ada salah paham." Huda mengangkat tangan membuat pemuda itu langsung mundur. Sultan membiarkan tuduhan itu menghujam tanpa perlawanan. Sorot matanya kosong, ia menatap karpet, lalu dinding, lalu kakinya sendiri. Warga menegakkan punggung. Suara gemersik sarung terdengar saat beberapa orang bergeser resah. Tidak satupun yang berani memihak. Huda menatap seluruh jemaah.
Kalian semua tahu kan, aku sering sakit belakangan ini, badan panas, sendi ngilu, kepala muter. Nah, itu semua ulahnya. Jangan sampai kalian ditipu seperti aku. Beberapa wajah mulai tampak bimbang. Fitnah yang dilemparkan di depan banyak orang selalu jauh lebih berat daripada tuduhan yang diucapkan secara pribadi. Sultan mengangkat wajahnya. Kalau aku salah, aku minta maaf. Tapi aku gak pernah ngelakuin apapun selain bantu jenengan. Kau pura-pura. Itu yang paling bahaya. Suara itu terasa seperti cambuk yang diayunkan tepat ke wajah Sultan. Suaranya tercekat, ruangan seakan berputar pelan. Ia ingin mengatakan bahwa ia setia membantu sejak awal, bahwa ia tidak pernah meminta apapun sebagai balasan, bahwa ia hanya ingin warga terbantu, akan tetapi tidak satupun kata keluar. Jemaah kembali diam, surau mendadak hening dan sepi. Huda mengakhiri dengan nada nyaring. Mulai sekarang, jangan ada yang percaya omongan Sultan. Orang yang kelihatan baik belum tentu bersih hatinya. Karpet surau masih hangat oleh injakan jemaah ketika Sultan melangkah keluar. Udara malam menusuk kulit, namun tidak ada yang lebih menusuk daripada tatapan yang mengikuti langkahnya. Kasihan, tapi siapa yang tahu kebenarannya? Jangan dekat-dekat dia dulu. Wajahnya pucat banget. Desas-desus itu terasa seperti kerikil kecil yang dilemparkan berkali-kali ke punggungnya. Tidak sakit, tapi terus-menerus. Sultan berjalan pelan menuju jalan kecil di samping surau. Langit tampak gelap tanpa bintang. Hawa malam penuh dengan suara jangkrik yang terdengar sengau. Langkahnya terasa berat. Ia menundukkan kepalanya, seolah ada sesuatu yang duduk di tengkuknya dan memaksa kepalanya turun. Ia berusaha mengatur nafas, namun setiap kali mengingat ucapan Huda, jantungnya terasa diremas. Saat melewati jembatan kecil, bayangan tubuhnya sendiri tampak panjang. Ia berhenti sejenak, menatap aliran air yang bergerak lambat. Air itu terlihat tenang, tetapi ada denyut aneh di dada Sultan, membuatnya sadar bahwa dirinya sedang memikul rasa malu yang tidak pernah ia bayangkan. Sultan memejamkan mata dalam ingatannya. Kenangan masa lalu muncul begitu saja. Beberapa tahun sebelumnya ia berdiri di halaman rumah Huda sambil menggendong tumpukan berkas warga. Ton, terima kasih ya. Tanpamu gak ada yang tahu aku menerima jasa ini. Huda tersenyum lebar waktu itu. Gak apa-apa Yai. Wong saya cuma ngasih tahu tetangga-tetangga, yang penting mereka terbantu. Huda menepuk bahunya. Kamu anak baik, nurut, rajin, bisa dipercaya. Sultan bahkan teringat bagaimana Huda pernah menitipkan uang berkas besar padanya karena percaya ia tidak akan mengurangi sedikit pun. Huda pernah memujinya di depan warga, mengatakan bahwa Sultan seperti tangan kanannya sendiri. Semua itu kini seperti bayangan yang pudar, hanya tersisa reruntuhan yang menyakitkan. Rumah Sultan terlihat dari jauh. Pintu berderit pelan saat ia dorong. Rania istrinya langsung menghampiri. Mas, kenapa mukanya kayak begitu? Sultan tidak langsung menjawab. Ia duduk di kursi kayu dan menyandarkan bahu, lalu menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Rani duduk di sampingnya dan mengusap punggungnya. Mas, ada apa? Sultan menarik nafas panjang. Huda nuduh aku di depan jamaah tadi. Katanya aku berniat jahat ke dia. Katanya aku bikin dia sakit. Rani menahan nafas. Apa mas? Serius dia ngomong begitu? Iya, semua orang dengar. Ruangan terasa menelan suara mereka. Rani menatap suaminya lama, seolah mencoba memahami luka yang tidak terlihat. Mas gak ada buat salah apa-apa kan? Sumpah, aku cuma bantu. Dari dulu aku cuma bantu. Rani menggenggam tangannya. Orang itu hanya bisa ngomong semaunya. Yang penting kita tahu kebenarannya. Sultan tidak membalas. Kepalanya tertunduk, dadanya naik turun tidak teratur. Di dapur piring-piring berkerincing halus, seakan turut merasakan keresahan yang memenuhi rumah itu. Lampu redup menggantung, membuat bayangan bergerak pelan di lantai. Rani berdiri dan memeluknya dari samping. Aku di sini, kita hadapi bareng. Namun Sultan tidak merasa tenang.
Harga dirinya seakan hilang di surau tadi, hancur dari dalam pelan-pelan. Ia merasa seperti seseorang yang ditarik keluar dari lingkaran kepercayaan warga, sesuatu yang tidak bisa dipulihkan hanya dengan kata-kata. Suara langkah Pak Naryo menghantam teras rumah Sultan. Hembusan angin dari halaman menggoyangkan tirai tipis, membuat bayangan bergerak pelan di dinding. "Ton, kamu masih belum tidur?" tanya Pak Naryo sambil menatap Sultan yang berdiri mematung di ruang tamu. Sultan mengangguk lemah. "Iya, Pak." Rani berdiri setelah tadi mengambilkan air untuk Sultan. Ia mencoba memperhatikan dengan tenang, tetapi raut wajahnya menunjukkan kecemasan yang tidak bisa disembunyikan. "Bapak duduk dulu," pinta Rani. Namun ayahnya tetap berdiri. Nafasnya berat seperti orang yang menahan sesuatu di dadanya sejak lama. "Ton," mertuanya berkata, "aku tidak bisa biarkan kamu dipermalukan seperti tadi." Sultan merespon tipis, "Aku nggak apa-apa, Pak." "Tidak apa-apa bagaimana? Kamu dihancurkan di depan jamaah. Orang yang kamu bantu justru melempar kotoran ke wajahmu." Nadanya naik pelan, tapi bukan marah biasa. Ada tekanan tajam yang membuat udara di ruangan menegang. Rani maju beberapa langkah, mencoba meredakan. "Pak, jangan dibawa panas dulu. Mas Sultan juga lagi kepikiran." Pak Naryo menatap menantunya. "Aku tahu kamu anak baik, Ton. Dari dulu kamu gak pernah cari ribut. Tapi kalau sudah menyangkut harga diri, kita tidak boleh tunduk." Sultan menunduk. Kata-kata itu terasa menusuk sekaligus menekan. "Apa yang mau Bapak lakukan?" tanya Sultan pelan. "Aku mau mengurusnya." Rani menelan ludah. "Ngurus bagaimana, Pak?" "Ada orang di Puger yang bisa bantu memberi pelajaran. Udah itu sudah kelewatan batas. Kalau dibiarkan, nama Sultan bisa rusak selamanya." Rani langsung menggeleng. "Pak, jangan sampai terlibat hal aneh." "Aneh atau tidak, harga diri tidak bisa dibiarkan diinjak begitu saja." Suasana rumah perlahan berubah pekat. Lampu di ruang tamu mengeluarkan suara renyah halus, lalu meredup sedikit. Sultan menatap lantai, tidak berani memberi jawaban karena pikirannya masih terjebak pada tatapan jemaah di surau tadi. Pak Naryo menatap mereka berdua. "Aku berangkat malam ini," Pak Naryo berkata pelan, "ke Puger." Rani terkejut. "Pak, sekarang? Nunggu apa lagi? Luka Sultan masih hangat." Sultan akhirnya mengangkat wajahnya. "Pak, jangan. Aku takut ini malah jadi bumerang." Pak Naryo meliriknya tajam. "Kamu takut apa? Orang yang menuduhmu itu sudah menyebarkan pandangan buruk ke warga. Kamu mau diam dan biarkan dia tarik nama baikmu ke lumpur? Kamu duduk saja di sini. Urusan ini aku yang tanggung." Walau ada dorongan kuat dari dalam diri Sultan untuk meminta ayah mertuanya tidak pergi, kata-kata itu tenggelam di tenggorokan. Ada rasa malu yang menanjak, rasa terhina yang tidak bisa ditekan lagi. Rani menunduk memegang ujung jilbabnya. Pak Naryo menutup pembicaraan dengan suara mantap. "Aku pamit." Langkahnya terdengar jelas saat ia melangkah keluar. Pintu ditutup perlahan, tidak terbanting. Rani menatap Sultan. "Mas, kita harus cegah Bapak." Sultan menatap kosong ke arah pintu. "Biarin dia pergi dulu. Aku butuh waktu menenangkan kepala." Lampu di ruang tamu berkedip ringan, seolah merespon kondisi yang mencekik. Hening menyelimuti rumah dan jalan gelap di luar bersiap menyambut langkah lelaki yang membawa dendam di dadanya. Pak Naryo membawa motornya keluar halaman. Mesin bergetar, lalu menggeram pelan saat ia memutar gas. Ia menatap jalan desa yang membentang lurus, menembus perkampungan gelap. Lampu motor menyorot pepohonan tinggi di kiri kanan, menimbulkan bayangan bergerigi yang bergerak seiring angin. Udara pesisir dari arah selatan terasa lembab. Saat motor melaju lebih jauh, pepohonan berubah menjadi area sawah luas yang tampak seperti hamparan hitam. Hanya sesekali ditaburi cahaya putih dari lampu motor. Naryo menarik nafas panjang. Kata-kata Huda di surau tadi berputar kembali di kepalanya. Hinaan, tuduhan, penyerangan harga diri yang dilakukan di depan banyak orang kepada menantunya
darahnya mendidih. Tidak bisa dibiarkan. Jalan mulai menurun, udara berubah lebih dingin. Aroma asin dari arah pantai mulai terasa. Beberapa rumah berdiri berjauhan. Jarak satu sama lain seperti sengaja dibuat renggang agar kegelapan punya ruang untuk tinggal. Motor terus melaju hingga melewati gapura kecil bertuliskan nama Kecamatan Puger. Becak tua terparkir di pinggir jalan, kosong dan bergoyang pelan diterpa angin. Di sebuah belokan terdapat rumah yang terlihat lebih gelap dari bangunan lain. Gentengnya dipenuhi lumut tipis, halaman depannya ditumbuhi perdu liar yang bergerak mengikuti tembus angin. Naryo mematikan motor. Derak kecil terdengar saat pintu kayu rumah itu bergeser dari dalam. "Siapa?" Suara parau keluar dari bilik pintu. "Ini saya, Pak. Naryo dari Tempurrejo." Pintu terbuka sedikit, sosok kurus dengan rambut putih kusut berdiri di ambang. Sorot matanya tajam, tapi pandangannya seperti menembus sesuatu yang tidak terlihat oleh orang biasa. "Datang malam-malam begini pasti bukan mau silaturahmi." Naryo membungkuk sedikit. "Saya ada perlu, Pak. Saya butuh bantuan." Pria itu melangkah mundur. "Masuk, angin luar tidak enak." Ruangan dalam rumah itu redup. Hanya satu lampu kecil di sudut yang menyala. Bau kemenyan tidak ada. Barang-barang mistis pun tidak tampak. Ruangannya biasa saja, tapi hawanya terasa padat, seolah ada lapisan udara lain yang tidak terlihat. "Jenengan Mbah Samin ya?" tanya Naryo. Pria itu mengangguk pelan. "Iya, namamu tadi Naryo." "Betul." Mbah Samin duduk di kursi bambu. "Ceritakan." Naryo menarik kursi lain dan duduk. "Saya butuh seseorang diberi pelajaran. Dia memfitnah menantu saya, menjatuhkan harga diri kami." "Siapa orangnya?" "Namanya Huda." Mbah Samin memperhatikan wajahnya. "Apakah orang itu punya pengaruh?" "Cukup dihormati, guru ngaji." Mbah Samin mengetuk ke lantai dengan ujung jarinya. "Kalau kau datang ke sini, pasti bukan meminta nasihat." "Saya ingin sesuatu yang membuat dia merasakan apa yang ditanamkan ke menantu saya." Mbah Samin menatapnya lebih lama. "Ada satu cara, Brojo." Naryo menelan ludah. Ia pernah mendengar nama itu dari cerita orang pasar. Tidak ada orang yang berani memanggilnya kecuali orang yang benar-benar siap kehilangan sesuatu. Brojo itu tidak hanya menyentuh tubuh orang. Dia menghantam akar hidupnya. Semua yang menempel di orang itu akan ikut runtuh. Rezekinya, kekuatannya, ingatan orang pada kebaikannya. Naryo meremas lututnya. "Yang saya mau hanya keadilan." "Keadilan atau balas dendam, dua hal itu tidak pernah berdiri berdampingan." Naryo berusaha menahan suara yang hampir pecah. "Dia mempermalukan menantu saya di depan banyak orang. Itu tidak bisa dibiarkan." "Kalau kau memilih jalan ini, hidup orang itu tidak akan kembali utuh." "Nggak apa-apa, saya terima." Mbah Samin duduk lebih tegak. "Baik, kita mulai sekarang." Naryo terpaku. Sekarang?" "Brojo tidak menunggu. Dia harus dipanggil saat hati orang yang meminta masih terbakar." Suara angin menerpa dinding rumah, mengeluarkan dengung panjang. Naryo mengangguk. Mbah Samin berdiri dan membuka pintu samping rumah. Lorong kecil membawanya ke halaman belakang yang lebih gelap. Lampu minyak dinyalakan, memberikan cahaya kekuningan yang menari ringan. Seekor ayam hitam sudah berada di sudut, diikat pada patok kecil. Matanya menatap lurus tanpa berkedip. "Bawa itu," perintah Mbah Samin sambil menunjuk ember kecil berisi air yang tampak sangat jernih. Naryo mengangkat ember itu. Airnya terasa dingin meski tidak bersentuhan langsung dengan angin. Mbah Samin menatap langit. "Jangan takut dengan apapun yang terasa nanti. Brojo menilai keberanian orang yang memanggilnya." Setelah menarik nafas panjang, ia mulai melafalkan mantra. Suaranya rendah, tapi berubah-ubah, seperti tarikan nafas seseorang yang berjalan jauh. Angin di sekeliling mereka berputar lebih kencang. Daun-daun kering mulai bergerak di tanah, bayangan pohon bergoyang tanpa arah.
Ayam itu mengeluarkan suara lirih. Mbah Samin mengambil pisau kecil, mengusap permukaannya dengan air dari ember, lalu mengangkat kepala ayam itu dengan tangan kiri. Siap. Naryo mengangguk. Dalam satu gerakan cepat, pisau itu memutus leher ayam, darahnya menetes ke tanah. Tanah bergetar halus. Namun cukup untuk membuat Naryo merasakan pergerakan kecil di telapak kakinya, seolah sesuatu di bawah sana bergerak dan mendekat. Nafas Naryo mulai tidak stabil. Mbah Samin tetap melanjutkan mantra. Arah angin berubah, udara jadi sangat dingin hingga bulu halus di tangan Naryo berdiri. Bayangan di sudut-sudut halaman bergerak, seolah ada sosok yang berjalan mengikuti aliran darah ayam itu. Lampu minyak berkedip pelan, lalu stabil kembali. Brojo sudah bangun, ujar Mbah Samin. Naryo merasakan hembusan dingin menyentuh tengkuknya seperti jari yang melintas dan menghilang cepat. Fokuskan pikiranmu pada orang itu, sebut namanya dalam hati. Naryo menutup mata dan menyebut nama Huda berkali-kali dalam batinnya. Setiap pengucapan seolah membuat dadanya menegang. Mantra berhenti, tiba-tiba saja hening. Ayam di tanah berhenti bergerak. Lalu dari arah belakang rumah terdengar langkah pelan seperti seseorang menyeret tapak kecil di tanah. Hawa dingin menyelimuti seluruh tubuh Naryo, meresap sampai ke tulang. Mbah Samin memejamkan mata. Sudah masuk, kamu tinggal menunggu tanda. Naryo menggigil tanpa ia sadari, pertanda awal di rumah Huda. Sementara itu di tempat lain, Huda terbangun dengan nafas berat. Ruangan tampak redup, udara terasa lembab dan menusuk kulit. Ia mendengar bunyi kecil dari dapur, seperti seseorang mengetuk gelas dengan kuku. Lampu di kamarnya bergetar ringan. Ia mencoba duduk, tetapi punggungnya terasa nyeri seperti habis dipukul benda tumpul. Saat Huda memalingkan wajah, sebuah benda di gantungan jatuh begitu saja. Tidak ada angin, tidak ada hewan. Ia mengerutkan dahi. Siapa di luar? Suaranya pecah, akan tetapi tidak ada jawaban. Langkah kecil terdengar di atap. Huda memegang dadanya. Matanya mengantuk berat. Rasa kantuk itu datang mendadak seperti seorang menutup kepalanya dengan selimut gelap. Ia mencoba melawan, namun kelopak matanya turun. Lalu suara lain muncul, bunyi gesekan seperti sesuatu menggaruk lantai dekat kakinya. Huda membuka mata sedikit. Ada sesuatu yang bergerak pelan di ujung tempat tidurnya. Tidak jelas bentuknya, hanya bayangan kecil yang bergerak dari sisi kanan ke sisi kiri. Siapa itu? Suara terhenti. Huda menarik selimut hingga dada, namun tiba-tiba ia merasakan sentuhan ringan di pergelangan kakinya. Sentuhan itu merayap perlahan ke betis. Huda menegang. Dia juga merasa ada bergerak di bawah kulitnya. Beberapa hari kemudian Huda semakin tidak karuan. Suara itu terdengar seperti ada benda ditarik kasar dari dalam kulit. Huda terlonjak dan langsung memegang betisnya. Cahaya redup di kamarnya memantulkan gerakan tangan yang gemetar. Ada apa lagi nih? Tolong hentikan. Nafasnya pendek. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi rasa panas menusuk betis, membuat tubuhnya kaku. Teriakannya memecah kesunyian. Sumira, istrinya, masuk sambil membawa kain bersih. Kamu kenapa, Mas? Tadi kamu bilang sudah lumayan. Lihat ini, tolong lihat, jawab Huda sambil mengangkat ujung sarungnya. Kulit betis itu tampak hitam. Ada bagian yang terkelupas seperti yang robek sendiri. Tidak ada sayatan pisau atau juga bekas benturan. Sumira menjerit kecil dan mundur beberapa langkah. Bau menyengat muncul dan memenuhi ruangan, seperti daging busuk yang sudah ditumbuhi oleh belatung. Huda menggeram menahan rasa perih. Cairan merah keluar dari sela-sela kulit yang terangkat. Jangan diam, lakukan sesuatu, teriak Huda. Aku cari air dulu. Kamu jangan gerak, jawab Sumira, suaranya bergetar. Ia keluar dengan langkah cepat. Huda terbaring, memandangi betisnya yang terbuka. Ia mencoba menutupinya dengan kain, tetapi setiap sentuhan menambah rasa sakit, seperti ditusuk jarum kecil berulang. Udara di rumahnya terasa berat. Jendela bergoyang terdorong angin dari luar. Huda melirik ke sudut ruangan. Ada bayangan hitam berdiri di sana. Bayangan itu tidak bergerak dan tidak bersuara. Apa maumu? Pergi dari sini. Bayangan itu perlahan hilang saat Sumira kembali membawa baskom air hangat dan kain basah.
namun rasa takut tidak ikut pergi. Aku tutup lukanya dulu, kalau tidak ditutup cairannya keluar terus. Cepat, aku sudah tidak tahan. Sumira menempelkan kain basah ke betis Huda. Begitu kain menyentuh kulit, cairan merah pekat menempel di permukaannya dan berubah bentuk menjadi lebih lengket. Sumira memalingkan wajah menahan mual. Sakit, hentikan, hentikan, teriak Huda. Kalau tidak dibersihkan nanti tambah parah. Aku mau mati saja kalau begini. Sumira diam, lalu mengambil kain lain dan mengeringkan telapak tangan Huda yang dingin. Jangan bicara begitu, kita cari jalan keluar, kita cari ke dokter atau ke kiai besar. Semua ini tidak wajar, ini bukan penyakit. Aku tahu, ada yang mengincar aku, kata Huda, suaranya melemah penuh ketakutan. Sumira duduk di lantai, air matanya keluar tanpa disadari. Ia memandang suaminya yang dulu sering membusungkan dada saat berbicara di depan warga. Sekarang tubuh itu rapuh, gemetar dan seperti diselimuti rasa bersalah yang menumpuk. Huda memejamkan mata, dalam benaknya muncul bayangan wajah Sultan. Wajah orang yang ia hina di depan jemaah, wajah yang dulu sering dijadikan tumpuan ketika ingin mencari orang yang membutuhkan jasanya. Aku salah dengan Sultan. Apa maksudmu? Tanya Sumira. Aku tuduh dia di depan orang banyak, padahal dia tidak salah. Aku terlalu berburuk sangka. Sumira terdiam dengan tatapan yang menyangka. Untuk pertama kalinya dia mendengar Huda bisa mengakui kesalahannya. Kamu sudah minta maaf sama dia? Aku tidak berani minta maaf sama dia. Aku tidak sanggup menatap wajahnya. Sumira menghela nafas sambil menatap kain di tangannya yang kini berwarna merah dan mengeluarkan bau tidak enak. Kalau kamu tidak minta maaf secara langsung, apa gunanya menahan rasa bersalah? Huda menunduk tidak menjawab. Ia memandangi betisnya yang berdenyut seperti ada gerakan di bawah kulit. Ia memukul kasur menahan rasa takut yang kembali merayap. Mira, ada yang jalan di kaki ini lagi. Kamu hanya panik, tidak ada apa-apa. Aku tahu bagaimana rasanya, seperti ada makhluk kecil yang mau masuk dari bawah kulit. Jangan bilang aku berbohong. Sumira memegang betis suaminya. Tiba-tiba Huda melompat dan menendang ember air hingga isinya tumpah ke lantai. Suara air berceceran memantul ke seluruh ruangan. Apa itu? Ada yang bergerak, teriak Huda sambil memegangi betisnya. Sumira menatap betis itu lagi. Ia menelan ludah ketika melihat bagian kulit yang terkelupas tadi melebar. Dari celah itu muncul titik putih kecil yang bergerak lambat. Belatung kecil merayap keluar. Sumira berteriak sekeras mungkin. Sementara itu pengurus masjid yang tinggal di dekat rumah Huda datang setelah mendengar teriakan itu. Pak Yasin berdiri di pintu rumah memandangi Huda yang terbaring terlentang dengan wajah pucat. Ada apa ini, Yai? Kenapa baunya seperti ini? Kalian tidak bisa diam saja, kata Pak Yasin. Lihat sendiri, Pak, jawab Sumira, suaranya lemah. Pak Yasin mendekat lalu mundur cepat begitu melihat betis Huda. Astagfirullah, bagaimana ini terjadi? Ini bukan penyakit biasa. Aku sudah bawa ke kiai besar, Pak. Sudah bawa ke mantri juga. Tidak ada yang tahu. Huda mengangkat wajahnya sedikit. Pak Yasin, tolong doakan aku. Aku takut, tidak bisa bertahan. Jangan bicara buruk begitu, Yai. Jenengan harus kuat. Aku tidak kuat lagi. Setiap malam ada yang muncul di kamar, bayangan hitam, matanya merah. Dia berdiri di sudut ruangan, menatap aku tanpa suara. Pak Yasin memandang ruangan sekeliling. Tidak ada apa-apa, akan tetapi hawa dingin merayap ke tengkuk. Jangan terlalu percaya hal aneh, Yai. Itu namanya musyrik. Jenengan kan orang berilmu, seharusnya bisa berdoa dan pasrah kepada Allah, kata Yasin berusaha menenangkan. Aku tidak ngarang, aku lihat sendiri. Bahkan tadi dia berdiri dekat jendela. Kalau dia datang lagi, aku tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhku. Mata Huda merah dengan nafas tersengal-sengal. Sumira menarik nafas panjang. Pak, warga mulai membicarakan keadaan suami saya. Banyak yang takut datang ke rumah ini. Wajar kalau takut, kondisinya buruk sekali, jawab Pak Yasin jujur. Huda mendengarnya dan menangis pelan. Aku sudah jadi bahan pembicaraan. Aku sudah menyusahkan kalian semua.
Aku sudah memalukan diriku sendiri. Sumira memegang tangan suaminya. Kamu bukan beban, kamu hanya sakit. Ini bukan sakit biasa. Ini balasan untuk ucapan yang tidak seharusnya aku lontarkan. Aku sudah menuduh orang tanpa dasar. Aku menyinggung banyak hati. Pak Yasin mengangguk. Benar, banyak orang yang pernah kalian bantu lewat jasa kamu dan Sultan. Tapi banyak juga yang merasa direndahkan oleh sikapmu. Mungkin mereka diam, tetapi sakit hatinya tidak hilang. Huda menggeleng. Kalau saja aku bisa meminta maaf satu persatu. Saat kamu sembuh nanti, lakukan itu, kata Sumira lembut. Tiba-tiba Huda tidak bisa bicara lagi. Dadanya terasa sesak. Ia batuk keras. Seketika batuk itu berubah parah. Tubuhnya melengkung, mulutnya terbuka dan sesuatu keluar dari kerongkongannya. Sesuatu yang membuat semua orang terpaku. Seekor kelabang jatuh ke lantai sambil menggeliat. Sumira menjatuhkan bak air saking kagetnya. Kamu lihat itu? Pak Yasin mundur 3 langkah, wajahnya memucat. Ini tidak mungkin. Ini sudah tidak wajar kalau begini. Huda menatap kelabang itu dengan mata membelalak. Bibirnya gemetar. Itu yang aku rasakan di dadaku. Aku bisa merasakan gerakannya. Aku rasa ada yang lain yang belum keluar. Sumira memegang pipinya sendiri, gemetar keras. Kita harus cari pertolongan. Jenengan tidak bisa dibiarkan begini. Aku tidak punya tenaga untuk jalan. Tolong panggilkan orang kiai yang lain lagi, kata Huda sambil merintih. Pak Yasin menggeleng ragu. Siapa yang bisa menangani hal seperti ini? Suasana rumah semakin menegangkan. Angin malam masuk melalui sela pintu. Tirai bergerak halus. Lampu kamar redup seperti kehabisan tenaga. Huda tiba-tiba memegang dadanya sambil menatap langit-langit. Dia datang lagi. Siapa? Tanya Sumira panik. Bayangan itu, dia berdiri di dekat pintu. Jangan biarkan dia mendekat. Pak Yasin melirik ke arah yang ditunjuk Huda. Tidak ada siapapun, hanya gelap dan tirai yang bergerak. Tidak ada siapa-siapa, Pak, kata Pak Yasin. Dia ada di sana. Dia merangkak ke arahku. Tolong halangi. Ia meronta dan memukul kasur dengan tenaga yang tersisa. Sumira menahannya dengan susah payah. Mas, lihat aku. Tidak ada apa-apa. Kamu hanya takut, kata Sumira hampir menangis. Salah. Dia benar-benar ada. Dia menyentuh kakiku. Suara seperti kain sobek terdengar lagi. Betis Huda tampak mengelupas lebih lebar. Cairan merah mengalir pelan. Belatung lain muncul dari celah itu. Sumira menutup mulutnya sambil menangis. Ya Allah, sampai kapan ini berhenti? Pak Yasin menarik nafas, lalu mendekat. Ia berusaha tabah. Kita harus cari pertolongan malam ini. Kalau tidak, tubuhnya bisa rusak lebih cepat. Aku ikut. Tunggu di sini. Jangan tinggalkan dia sendirian. Huda menggeleng. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Kami hanya mau cari pertolongan, jawab Sumira. Kalau kalian pergi, bayangan itu datang. Dia mendekat saat aku sendirian. Suara Huda terdengar begitu putus asa. Sumira menggenggam tangannya. Kamu kuat. Aku kembali secepatnya. Pak Yasin menutup pintu perlahan lalu pergi bersama Sumira, meninggalkan Huda di kamar dengan nafas berat dan tubuh yang terus melemah. Ia memandangi langit-langit yang dipenuhi bayangan bergerak seperti asap. Tubuhnya bergetar, matanya setengah terbuka. Apa yang kamu inginkan dariku? Gumam Huda. Tidak ada jawaban, hanya suara gerakan kecil dari betisnya yang mengelupas. Huda menatap kakinya lagi. Dari kulit yang terangkat bergoyang seolah ada sesuatu yang mendorongnya dari bawah. Ia memukul kasur seperti menahan rasa sakit. Aku menyesal. Ampuni aku. Jangan ambil nyawaku dengan cara seperti ini. Hawanya semakin dingin, jendela bergetar pelan. Suara langkah terdengar seperti seseorang berjalan mendekat melalui halaman rumah. Tubuh Huda terkunci. Ia tidak bisa bergerak. Matanya gelap. Ia merasakan sesuatu merayap di punggungnya, lalu berhenti tepat di belakang leher. Ia hendak berteriak tetapi suaranya tertahan. Sementara itu Sumira dan Pak Yasin berlari kembali ke rumah
setelah gagal menemukan pertolongan cepat. Mereka membuka pintu dengan terburu-buru. "Mas." Tidak ada jawaban, mereka masuk kamar. Lampu bergerak seperti baru saja disentuh seseorang. Huda berbaring miring dengan posisi aneh. Wajahnya pucat, matanya menatap kosong ke arah dinding. Betisnya kini mengelupas jauh lebih lebar. Lapisan kulit itu menggantung, menyisakan jaringan merah di bawahnya. Sumira berteriak histeris. "Mas, apa yang terjadi dengan kamu?" Pak Yasin mencoba mengangkat tubuh Huda, tetapi tiba-tiba kulit bagian baunya ikut terkelupas. Tidak ada darah memancar, hanya cairan yang mengalir pelan dan mengeluarkan aroma membusuk. "Mas, jawab!" teriak Sumira. Huda membuka mata perlahan, bibirnya kering, suaranya hanya berupa desis. "Aku tidak kuat lagi, dia sudah masuk ke tubuhku." "Siapa?" tanya Pak Yasin. "Yang kau tidak lihat." Sumira menutup wajahnya, menangis tanpa suara. Ia mendekat dan memeluk suaminya dari samping. Huda mengangkat tangan, menunjuk ke lantai. Ada bekas goresan panjang seolah dicakar sesuatu yang tajam. "Dia datang dari bawah. Dia panggil namaku. Aku tidak bisa lawan." Tubuhnya kejang sebentar, lalu betisnya kembali mengeluarkan belatung yang kini tumbuh lebih besar. Sumira menjerit dan mundur ke dinding. "Yai, kamu harus kuat," kata Pak Yasin. Huda memutar kepala perlahan ke arah mereka, matanya merah. "Kalau aku tidak selamat, jangan salahkan siapapun. Aku sudah buat banyak orang sakit hati, termasuk Sultan." Betisnya bergerak seperti ada sesuatu mendorong kulit dari bawah. Lapisan yang tersisa terangkat pelan. Suara sobekan terdengar sampai luar kamar. Suara itu terdengar dari arah betis Huda, keras seperti kulit yang patah saat ditarik paksa. Tubuh Huda terangkat sedikit karena kaget. Nafasnya tercekat. Sumira langsung mendekat dan menahan bau suaminya. "Mas, aku di sini. Jangan tinggalin aku," ucap Sumira dengan suara bergetar. "Aku dingin, Mira. Sangat dingin." Pak Yasin berdiri di samping ranjang. Wajahnya tegang. Ia menekan dadanya sendiri, mencoba menahan rasa takut yang membuat kakinya hampir goyah. "Kita bertahan di sini. Kamu tidak sendirian," kata Pak Yasin. Ruangan terasa berat, udara seolah berhenti bergerak. Lampu gantung bergetar pelan, memunculkan cahaya yang tidak stabil. Aroma yang keluar dari luka Huda semakin kuat sampai menusuk hidung. Sumira harus menutup mulutnya agar tidak muntah. Huda menggigit bibirnya. "Mira, tolong pegang tanganku." Sumira meraih tangan Huda yang kini dingin seperti air es. Bentuk jarinya sudah tidak wajar, ada bagian kulit yang terlepas. "Jangan lepasin aku," ucap Huda hampir tidak terdengar. "Aku tidak kemana-mana, aku tetap di sini," jawab Sumira sambil menahan tangis. Huda mengangkat kepala sedikit, mata cekungnya bergerak mencari sesuatu yang tidak terlihat oleh Sumira maupun Pak Yasin. "Dia berdiri di belakang kalian." "Apa maksudmu?" Huda menelan ludah. "Dia sudah dekat, aku bisa dengar langkahnya." Sumira menoleh, walaupun yang dilihatnya hanya dinding kamar yang kusam, tidak ada apa-apa. Akan tetapi hawa di ruangan itu terasa seperti sedang menempel di kulit. "Jangan lihat dia. Kalau kamu lihat, dia ikut kamu," kata Huda dengan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Sumira menutup mulutnya, air matanya jatuh satu persatu. "Kamu istirahat dulu, jangan memaksakan diri." "Aku tidak bisa. Dia tarik kakiku dari dalam. Ada sesuatu yang bergerak." Lalu terdengar suara. Kulit pada betisnya mengelupas lagi. Tidak ada darah memancar, hanya cairan yang meleleh dan belatung yang jatuh ke lantai. Sumira mundur sambil menjerit. "Mas, ya Allah, apa yang terjadi dengan tubuhmu?" kata Sumira sambil memegang bibirnya sendiri. Pak Yasin memaksa diri untuk mendekat. "Aku bantu bersihkan, tenang dulu." Ketika ia menunduk dan mau menyentuh kain yang menutupi betis Huda, kulit itu terdorong dari dalam, seperti ada sesuatu yang menekan kuat. Suaranya membuat bulu kuduk berdiri. Huda menarik nafas putus-putus. "Dia bilang waktuku sudah habis." "Kamu jangan ngomong begitu, Mas." "Aku sudah tidak kuat. Rasanya seperti ada duri di sekujur tubuh." "Mira, maafkan aku."
Sumira langsung memegang pipi Huda. Tidak ada yang perlu dimaafkan, yang penting kamu bertahan. Mulut Huda terbuka lebar. Sumira panik. Mas, jangan paksa dirimu. Huda mengguncang kepala memegangi lehernya, lalu dari mulut keluar cairan merah dan benda kecil berwarna gelap. Kelabang jatuh lagi ke lantai. Ia tergeletak, bergerak ke arah bayangan di pojokan ruangan. Sumira memeluk Huda erat. Cukup, kamu jangan disiksa lagi, tolong hentikan. Huda menatap istrinya, mata itu merah dan dipenuhi air. Mira, kalau aku tidak pulang, jaga anak-anak. Jangan bicara begitu. Aku tidak bisa tahan, tubuhku tidak kuat, bagian bawahku terbuka semua. Betisnya benar-benar pecah, seperti lembaran kulit yang lepas dari daging. Pak Yasin menoleh, menahan keinginan untuk muntah. Suasana terasa hening, bahkan suara angin dari luar seperti bertahan di ambang pintu. Huda menarik nafas panjang, lalu tubuhnya bergetar. Jemarinya menjengkeram lengan Sumira. Dia pegang dadaku. Apa itu cuma sakit? Tanya Pak Yasin. Huda menggeleng. Bukan, ini tarikan. Tubuhnya terangkat sedikit dari kasur walau tidak ada yang menyentuhnya. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit. Mas. Sumira mengguncangnya. Tidak ada jawaban, hanya suara nafas yang terdengar seperti tersendat lalu terhenti. Dadanya sudah tidak naik turun. Sumira memeluk pundaknya. Bangun, tolong bangun. Pak Yasin mendekat memeriksa pernafasan Huda. Tangannya gemetar ketika meletakkan telapak di dada Huda. Nyai, dia sudah tidak bergerak. Kamu bohong, kamu jangan bilang begitu. Ia kembali mengguncang tubuh suaminya, tetapi kulit pada bahu udah ikut mengelupas. Belatung kecil keluar dari sela-sela luka yang terbuka. Pak Yasin kembali berkata, Nyai, cukup, jenengan harus kuat. Sumira menjatuhkan dirinya ke lantai sambil menangis sekeras mungkin. Suara tangisannya menggema di seluruh rumah. Tidak ada tetangga yang datang. Semua orang takut masuk sejak kondisi Huda memburuk. Lampu kamar bergoyang pelan. Udara mulai bergerak kembali. Hawa aneh yang menempel sepanjang malam seakan pergi satu persatu. Tubuh Huda terdiam di atas kasur. Tidak ada gerakan. Luka di sekujur tubuhnya tetap terbuka, mengeluarkan cairan dan belatung yang merayap turun ke lantai. Pak Yasin menunduk, memejamkan mata, lalu membaca doa pendek. Semoga Allah menerima dia. Sumira memeluk lututnya sendiri dan menangis tanpa henti. Waktu berjalan perlahan. Tidak ada yang berani menutup mata Huda sampai nafas Sumira sedikit tenang. Pak Yasin akhirnya berdiri. Kita harus lapor ke warga. Kita tidak bisa urus ini sendiri. Sumira hanya mengangguk lemah ketika mereka hendak keluar kamar. Sumira menoleh lagi ke arah tubuh suaminya. Wajah Huda pucat, mata itu masih terbuka sedikit, seakan menatap dinding yang sama yang selama ini ia katakan sebagai tempat bayangan itu berdiri. Kabar kematian Huda menyebar cepat. Warga berdatangan, tetapi hanya berhenti di halaman. Mereka saling berbisik, saling tatap dan ragu. Tidak ada yang berani masuk kecuali 3 orang lelaki yang nekat membantu mengangkat jenazah. Saat jenazah dipindahkan, belatung keluar dari bagian punggung, lalu bahu. Sumira menutup wajahnya, tidak sanggup melihat. Ini berat, ujar salah satu warga sambil menutup hidung. Kayak bukan luka biasa. Ini akibat lisannya. Dulu dia suka menuduh orang, suka merendahkan, kata warga lain dengan suara kecil. Pak Yasin menggeleng. Jangan menghakimi, ambil pelajaran saja. Warga hanya diam. Mereka memandikan jenazah dengan cepat, tetapi setiap kali disiram air, ada bagian kulit yang jatuh sendiri, mengelupas seperti sobekan yang tidak menempel lagi pada tubuh. Banyak yang mundur. Beberapa perempuan menutup mata karena takut. Setelah semuanya selesai, warga mengantar jenazah ke pemakaman. Langkah mereka pelan, tidak ada yang berani bicara keras. Di rumah, Sumira duduk memeluk lutut di ruang tengah, matanya bengkak, nafasnya tercekat. Pak Yasin duduk di hadapannya. Kamu harus kuat, Yai Huda sudah pergi dengan segala penyesalannya. Sumira mengangguk pelan. Dia sadar, dia ngomong sendiri kalau lisannya sudah buat banyak orang sakit. Yang penting, jenengan sekarang jaga diri, anak-anak butuh jenengan. Sumira menyeka air mata. Aku tidak pernah benci dia. Aku cuma ingin dia belajar.
Pak Yasin menganggukkan kepalanya mengerti. Desa ini juga harus belajar. Jangan menilai tanpa bukti. Jangan melukai lewat kata-kata. Sumira memejamkan mata. Aku harap tidak ada lagi yang alami seperti ini. Pak Yasin berdiri. Ya Yuda sudah jadi pelajaran besar untuk kita semua. Sumira menatap pintu kamar yang masih terbuka sedikit. Bayangan gelap yang pernah diceritakan Huda sudah tidak ada lagi. Ruangan itu kini hanya menyisakan kekosongan dan bau obat gosok yang bercampur dengan sisa ketakutan semalam. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.